berikan efek positif kepada yang lain maksudnya kepada teman-temannya untuk bisa berubah lebih baik itu. Jadi kita sebagai guru selain mengajar, kita juga bisa membimbing, memberikan konseling sewaktu-waktu. Apakah kebiasaan itu sudah Bapak Ibu lakukan Pak belum? Sudah. Oke, itu berarti sedikit banyak kita sudah melakukan secara sengaja maupun tidak, itu kita sudah melakukan, tetapi istilahnya kan kita belum tahu, oh ini maksudnya seperti apa. Maksudnya istilahnya seperti di layar kita masuk pada situasinya adalah sesuatu tindak lanjut kita untuk menyelesaikan masalah pada siswa. Baik, segitiga restitusi itu ada 3 Ibu Bapak yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana identitas siswa ini? Kita harus mencari dulu kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa. Biasanya kalau kesalahan itu kan kita serta-merta menjudge siswa itu bersalah, padahal melalui diskusi ini kita harusnya mencari dulu akar permasalahan apa yang menjadi anak tersebut melakukan kesalahan. Kita mencari akar permasalahan dulu yang ada pada siswa itu, sehingga kegiatan apa bagi kita seorang guru untuk bisa merubah itu, apa yang harus kita lakukan, kan gitu. Kita cari masalahnya dulu, kemudian rencana apa yang harus kita lakukan untuk kegiatan itu. Jadi itulah bagaimana kita mencari identitas siswa dengan menggunakan kalimat-kalimat misalkan begini. Kita dalam kegiatan menerapkan ini identitas siswa ini, menstabilkan identitas ini adalah mencari akar permasalahan itu tadi, Berarti dalam hal ini kegiatan yang kita lakukan adalah biasanya kita wawancara. Kalau lebih tepatnya lagi yaitu kita melakukan konseling individual. Kalau SD kan tidak ada guru BK. Kalau saya sedikit banyak tahu tentang konseling dan bimbingan. Konseling karena saya basicnya dari guru BK, jadi sebelum kita sebenarnya kalau kita mencari akar permasalahan anak-anak itu dengan menggunakan alat Ibu Bapak. Jadi alat yang kita gunakan baik itu kuesioner bisa, kemudian alat tes bisa, kemudian nanti kita masukkan ke sosiometri. Jadi kita mengetahui permasalahan yang muncul dalam siswa. Jadi identitas siswa ini perlu kita gunakan. Jadi kita gunakan konseling atau individual. Kita ngomong-ngomong pada anak, padahal anak ini melakukan kesalahan. Kita bicara, nah, manusia itu tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Jadi kalian melakukan kesalahan ini, mungkin kalian punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Tadi sudah disampaikan Bu Rita, kebutuhan universal yang dibutuhkan anak itu kan sebenarnya kalau kita menilik anak itu melakukan kesalahan itu kan itu tadi sudah disampaikan mereka membutuhkan beberapa kebutuhan universal yang harus mereka penuhi. Mungkin tadi kurang kasih sayang, kemudian di rumah mungkin tinggal sendiri,
kurang kasih sayang, kemudian mereka ingin hidupnya lebih sempurna. Gitu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini, jadi permasalahan ini, jadi anak bisa dipacu motivasi, motivasi itu mas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita divalidasi. Jadi tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu adalah salah. Jadi hal-hal itu bisa diselesaikan dengan cara begini. Kalau kita sebagai guru bisa mencari jalan keluarnya itu. Jadi itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita bisa memvalidkan bahwa kesalahan-kesalahan itu bisa terselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ada pertanyaan formatif satu saja. Apakah selama Bapak Ibu mengajar selama ini, apakah sudah melaksanakan kesepakatan kelas? Sudah. Jadi anak-anak diberikan pendapat untuk menuliskan beberapa yang menuliskan aturan atau keinginan mereka di kelas. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan bahwa anak ini nanti kalau yang bicara sendiri di dalam saat Bapak Ibu menerangkan mendapatkan sanksi. Kemudian sanksi kalau sering bersenjauh dorong mendapatkan sanksi, misalkan berdiri di depan kelas. Nah, itu budaya itu mungkin kita sedikit minimalisir gitu Pak Ibu, bahwa budaya-budaya seperti, maksudnya secara diminimalisir sebisa mungkin untuk memajukan atau meningkatkan karakter anak. Berikutnya Mas, next. Nah itu tadi sudah saya singgung, tadi tidak ada manusia yang sempurna. Itu guru bisa mengatakan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita memposisikan bahwa apa yang dilakukan anak itu kita sudah pernah melakukan. Kemudian apa kamu menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi akan permasalahan ini. Kemudian kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, bukan? Jadi siswa dipancing untuk bisa mencari solusi permasalahan yang muncul. Kemudian berbicara salah itu tidak apa-apa, itu wajar, ya, itu wajar. Jadi kalian tidak boleh mengulangi kembali. Itu kata-kata yang disampaikan. Jadi menstabilkan identitas, yaitu intinya adalah bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih baik, bisa dikuatkan kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi, ya mereka mungkin mereka tidak akan melakukan kesalahan kembali. Lanjut Mas. Validasi. Sekarang yang kedua, validasi salah. Teori-teori kontrol yang sudah dijelaskan tadi adalah merupakan tindakan manusia baik buruknya. Teori kontrol pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi seorang guru pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon, berpikir proaktif, dan mengenali tujuan daripada setiap tindakan. Nah,
biasanya guru ini menggunakan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi kata-kata positif diganti kata-kata negatif. Jadi atau lebih kita berusaha untuk mengubah kata-kata negatif ke positif. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi bagian yang penting dalam dirimu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa. Nah ini, jadi akar permasalahannya berarti dari ini kita bisa menggali permasalahan yang muncul. Jadi kamu bisa kamu pasti punya alasan kamu melakukan ini. Misalkan kamu punya alasan kenapa kamu terlambat. Nah, mengapa kamu melakukan itu? Oh gini Pak, saya tadi bantu ibu dulu Pak. Nah, itu kan alasan-alasan yang mungkin muncul dari ide-ide apa, permasalahan apa, alasan apa yang muncul dari anak. Jadi kita bisa menggali itu. Lanjut, menaikkan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan kepada anak dalam fase ini di mana anak itu akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang jadi mereka meyakini bahwa kesalahan itu bisa berubah. Jadi dari kesalahan itu anak-anak meyakini, kita menguatkan dengan keyakinan bahwa perbuatan itu salah dan saya harus itu. Kita bisa menanamkan itu pada anak. Jadi keyakinan-keyakinan yang ada, kemudian teori-teori kontrol yang ada, kebutuhan-kebutuhan siswa yang mereka butuhkan, kalau bisa terpenuhi, maka keyakinan yang mereka usahakan akan bisa berjalan baik. Jadi keyakinan-keyakinan itu harus kita tanamkan baik bahwa tindakan itu memang salah dan mereka harus bisa merubahnya untuk lebih baik. Guru bisa kata-kata yang digunakan bisa menggunakan apa bayangan kita menjadi kelas yang ideal. Kemudian kamu bisa menjadi orang yang seperti apa. Jadi pada saat kita melakukan bimbingan atau melakukan konseling pada siswa itu bisa diterapkan seperti ini. Mungkin pertanyaan kita membuat beberapa pertanyaan yang dimana siswa itu bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya permasalahannya yang timbul begitu dia. Terus apa nilai-nilai umum yang dapat kita sepakati bersama. Jadi setelah kita melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan yang terakhir berarti kesimpulan. Jadi anak memberikan kesimpulan, bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan ini. Terus itu kalau dalam bimbingan dan konseling itu adalah penilaian segera itu berpaket. Jadi penilaian segera itu, jadi seorang konselor itu bisa langsung, atau kita kan sebagai guru juga sebagai seorang konselor kalau di SD. Kalau di sekolah menengah itu kan guru BK sendiri. Jadi kita merangkap sebagai seorang konselor. Jadi nilai sesuatu yang kita tanamkan harus bisa membuat anak-anak itu bisa berubah. Itu nilai-nilai sudah lanjut tadi. Nah, kesimpulannya dari budaya positif itu sudah saya singgung tadi bahwa budaya positif di kelas itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas di mana untuk menjadi kelas lebih menyenangkan, lebih aktif, lebih tidak banyak masalah yang muncul. Kemudian kita sebagai guru harus bisa menciptakan itu
dengan teori-teori tadi. Setelah ada tadi apa, teori 5 teori, 5 kita memposisikan sebagai siapa, apakah itu sebagai manajer, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai penghukum, kemudian sebagai teman. Nah, itu kita harus bisa posisikan itu sebaik mungkin untuk bisa anak-anak itu merubah karakter yang sebelumnya untuk lebih baik. Kemudian memaksa seseorang melalui paksaan atau hukuman itu dengan cara yang bijaksana dan efektif mengubah karakter murid ke arah yang lebih baik. Itu tujuan dari segitiga restitusi. Murid tidak perlu diberi hukuman, tetapi dikuatkan keyakinannya. Kita harus menguatkan keyakinan siswa untuk lebih baik. Jadi dengan keyakinan-keyakinan itu sudah bisa diselesaikan secara individual atau tidak? Apakah perlu dengan ahli misalkan, atau dengan psikiater misalkan? Nah, kan itu, atau penegak hukum misalkan. Kan permasalahan anak-anak itu kan bermacam-macam. Kalau SD kan paling ya paling ya ejek-ejekan dan sebagainya. Kalau SD kan SMP, SMA sampai kriminal itu kan sudah masuknya ranah hukum. Jadi kita perlu ahli yang bisa menyelesaikan, bantuan ahli yang bisa menyelesaikan itu. Kemudian melalui segitiga restitusi, guru bisa menanggapi murid berbuat indisipliner dengan cara membuat evaluasi internal tentang apa mereka lakukan untuk memperbaiki dan membuat keyakinan menjadi lebih kuat, mengambil pelajaran sekaligus memperbaiki hubungan murid dengan pihak yang bermasalah. Dipulihkan, fokus guru adalah menguatkan karakter murid. Jadi kalau kita sudah memposisikan sesuai dengan teori kontrol, kemudian kita melaksanakan segitiga restitusi, melaksanakan keyakinan kelas, saya yakin kelas itu akan menjadi kelas yang menyenangkan. Jadi tidak ada permasalahan muncul. Kalau muncul paling anak-anak itu tadi ya sering guyon dan sebagainya. Itu lanjut. Terima kasih. Itu yang sudah saya sampaikan pada saya dan Bu Intan, rekan saya dari kedua rekan Bu Intan. Jadi intinya kita sebagai seorang guru bisa menciptakan suasana pembelajaran lebih baik dan menyenangkan. Itu saja, terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu. Saya dan Bu Intan kalau nanti bisa menjawab ya langsung kami jawab. Kalau tidak, mungkin kita akan di sini kita belajar bersama Ibu Bapak apa yang sudah selama kami mengikuti program CGP mulai dari modul 1 itu kan ada modul 1.1 sampai 1.4 dan ini adalah aksi nyata tugas kami. Kemudian nanti kita sudah masuk ke modul 2.1 tentang kebutuhan bukan kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi. Apa istilahnya apa itu nanti beberapa nanti kita bisa sharing-sharing Bu Bapak kan seperti ini. Jadi apa yang kita terima pada program ini bisa menularkan atau sedikit ilmu kami yang mungkin pemahaman kami sudah kami terima, Bapak Ibu akan kita bagi. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin Bu Intan ada beberapa rekan sejawat kita yang
ada mungkin pertanyaan, mungkin bisa kita komentari. Itu dulu kita. Monggo Bapak Ibu sekalian untuk menyikapi diseminasi biaya positif oleh para CGB. Untuk yang mau bertanya dipersilakan. Kalau jauh kaitan dengan guru Pak Dino jauh, mungkin ini hal baru ya. Yang pertama tentang kesepakatan. Mungkin ada yang belum terbiasa dengan kesepakatan ketika kita memulai untuk mengajar dengan anak. Jadi perlu disepakati. Itu yang belum terbiasa. Mungkin ada beberapa yang sudah melaksanakan, tapi saya kira ini perlu dibiasakan di kesepakatan sebelum mengadakan pengajaran. Kemudian kaitannya dengan mencari permasalahan ketika kita di SD tidak ada guru BP Talito dan Bintang, maka guru kelas sekaligus berfungsi sebagai BP. Dan kaitannya dengan itu, monggo nanti bisa disesuaikan cara mencari permasalahan atau identifikasi kasus dengan berbagai alat. Contoh dengan wawancara bisa, tergantung kondisi anak ya. Di kasus bisa, angket bisa, terus observasi atau pengamatan juga bisa. Monggo mana yang enak dilaksanakan bisa dengan keadaan sesuai. Itu saja dari saya, mungkin bisa ditambah dengan beberapa yang lain. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, terkait dengan materi diseminasi tentang budaya positif, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilakan. Ya, monggo Bapak ini bisa berdiri di depan. Istilahnya bukan pertanyaan Bu Intan, atau mungkin dari teman-teman Ya, ini bisa. menambahkan atau memberikan sesuatu yang agar diskriminasi ini bisa lebih baik atau lebih lebih sempurna lagi. Monggo Bu. Terima kasih. Keyakinan atau kesepakatan kelas, apakah ada atau mungkin bahwa kesepakatan kelas ini bisa atau tidak kalau dibuat misalnya 1 bulan sekali, 1 semester ataupun 1 tahun, atau bahkan tiap hari kita masuk sebelum kita mengawali pembelajaran kita buat kesepakatan dulu. Ini dari Bapak Ibu yang sudah mendapatkan materi dari PGB, mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Selanjutnya saya. Terima kasih. Kesepakatan kelas yang dimaksud di sini, Bu Pan. Jadi untuk kesepakatan kelas itu digunakan selama 1 tahun. Jadi 2 semester. Dan itu berlaku untuk siswa yang ada di kelas, di mana harus melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama tadi. Gitu. Karena kesepakatan kelas ini intinya nilai-nilai budaya positif yang dijalankan anak. Gitu, Bu. Beda dengan tadi kesepakatan per pembelajaran, yaitu misalnya kita mau membuat kesepakatan ketika kita menerangkan diskusi. Nah, kesepakatan apa dulu? Nah, itu berbeda dengan kesepakatan kelas. Gitu, Ibu. Ada lagi, monggo untuk pertanyaan selanjutnya, atau mungkin masukan Bapak Ibu, silakan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Mas Karyana, itu masukan bagus sekali, dan pertanyaan kita juga bagus sekali. Ada lagi terkait dengan restitusi, segitiga restitusi tadi, boleh terkait dengan posisi kontrol. Alangkah baiknya kita di posisi yang bagaimana, karena kita bisa refleksi diri kita masing-masing. Selama ini saya menjadi guru sudah di posisi mana ya? Kontrol seperti apa? Mungkin bisa dibagi bagaimana posisi kontrol itu tadi bisa menciptakan pembelajaran yang atau siswa yang bisa memiliki karakter yang lebih baik. Begitu. Mungkin Bapak Ibu
barangkali ada yang punya pengalaman sudah melaksanakan itu dan bisa berbagi pada kami semua. Ya Pak Rino, saya yakin aturan-aturan di kelas itu pasti sudah diterapkan. Cuma kan bagaimana? Ini termasuk di dalam budaya positif tidak ya? Begitu. Seperti saya sendiri, ketika belum mendapatkan materi ini, saya sudah menerapkan bahwa anak yang tidak mengerjakan PR, silakan mengerjakan di luar. Atau mungkin menulis dengan kata maaf yang 100 kali tadi atau sampai 2 lembar itu sudah Pak. Tapi ternyata apa yang kita lakukan itu salah, begitu. Nah di sini bagaimana kita harus membenarkan cara-cara kita di dalam membudayakan anak ini agar tidak, budaya positifnya itu tidak karena paksaan, ada hukuman, ada konsekuensi yang harus didapatkan ketika dia melakukan kesalahan dan seperti itu, tapi timbul dalam dirinya sendiri sehingga nantinya anak ke depan itu tidak melakukan lagi. Jadi dampaknya Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman mungkin aku nek gak ngerjakan PR kok dihukum. Nah seperti itu, dampaknya kan pendek, jangka pendek. Tetapi kalau kita memberikan budaya positif bahwa PR itu akan merugikan saya misalnya seperti itu, dampaknya akan jangka panjang. Jadi inilah gunanya kita bagaimana membudidayakan kepositifan pada diri anak ini berdampak jangka panjang sehingga nantinya anak itu ketika berada di masyarakat dia memiliki nilai-nilai positif dalam dirinya yang diharapkan pembelajaran saat ini apalagi kurikulum 2013 seperti itu. Nanti bisa kita saksikan video ini. Menambah Pak Rino dan Bintang kaitannya dengan kesepakatan itu ketika panjenengan memberi hukuman, sebenarnya ini mungkin sering panjenengan lakukan, tapi contoh ketika anak tidak mengerjakan PR, anak disuruh keluar mengerjakan di bawah bendera, disuruh sampai beberapa jam, termasuk kegiatan bullying ya. Itu sebenarnya tidak boleh, termasuk kena pasal pembiaran. Untuk itu monggo mulai sekarang hati-hati ketika kita memberikan, sebenarnya kita tujuannya bagus tapi sekarang menjadi tidak bagus ya. Terkena pasal pembiaran, anak-anak dibiarkan tidak diawasi dan berikutnya di bawah bendera itu juga tidak boleh, atau disuruh keluar sama nggak diperhatikan, itu termasuk kena pasal pembiaran. Monggo mulai sekarang Bapak Ibu bisa berhati-hati. Terima kasih. Ya, tambahan lagi Bu Bapak, kalau kita melaksanakan hukuman itu pada diri anak, pasti anak itu muncul sesuatu rasa dendam, betul. Rasa dendam baik dengan gurunya, dengan mata pelajarannya pasti akan muncul seperti itu. Jadi tambahan itu tadi unsur yang menghukum. Jadi kalau posisi kita sebagai penghukum, efeknya itu pada anak pasti akan membekas. Ya, jadi itu tadi efeknya dendam, membenci guru, kemudian mata pelajaran apa yang diajarkan oleh guru itu biasanya muncul pada anak-anak menengah, tingkat menengah, jadi SMP, SMA itu pasti akan muncul seperti itu. Terima kasih, itu tambahannya untuk posisi kita sebagai penghukum. Ada lagi Bapak Ibu, monggo barangkali terkait dengan materi ini dalam pembelajaran disiapkannya, ya ini aja ya. Silakan biar nanti terrekam kamera. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin bertanya karena tadi sudah dipaparkan budaya positif oleh Pak Rino dan Bu Ita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menerapkan budaya positif dengan anak yang memang mempunyai akademik yang sangat kurang. Ini nggak bisa, itu bagaimana?
Baiklah. Ayo jawab Pak. Oke. Kalau tadi yang ditanyakan Bu Juna itu terkait dengan kemampuan akademik ya Bu Juna ya. Kemampuan akademik di mana anak belum menguasai di dalam literasi membacanya. Jadi di sini bukan termasuk budaya positif Bu Juna. Maaf, itu nanti akan masuk ke modul kita selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Bisa nggak diterapkan sama anak itu? Nah, ini nanti kita masuk dulu ke dalam bagaimana pembelajaran kita bisa memetakan anak-anak kita dengan kualitas ini penangkapan yang berbeda-beda itu tadi. Berarti pemetaan dulu. Ya, itu nanti kita. Ya, jadi di sini guru penting sekali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara memetakan kemampuan atau daya tangkap anak berdasarkan dengan beberapa cara. Bisa dengan audio, nah audio visual dengan melihat misalnya, dan mungkin kinestetik. Anak kita itu ada yang banyak gerak tapi sebenarnya dia pandai. Nah seperti itu. Nah bagaimana kita nantinya memetakan anak-anak itu berdasarkan kemampuan akademiknya untuk mereka bisa mengikuti pembelajaran kita. Nah dengan adanya itu ditujukan mereka itu bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya seperti itu Bu Juna. Jadi di sini untuk penerapan budaya positif itu berkaitan dengan bagaimana anak ini melakukan indisipliner dan bagaimana kita menyiasati untuk menyelesaikan permasalahan dia seperti itu. Bukan karena kemampuan akan kekurangan literasinya, karena maksudnya nanti di bagaimana kita memposisikan sebagai guru bisa mencari kemampuan dia di mana seperti itu. Begitu sudah. Mungkin ya Pak, kelas 1-2 ini karena nanti kita bisa melihat video yang lebih lengkap. Kelas 1 dipulangkan dulu Pak. Gitu.